menekankan bahwa kita harus bekerja bersama-sama, kita harus berjuang bersama-sama, menang kita nikmati bersama, kalah ya kita tanggung bersama. Artinya bersama-sama itu artinya pemain, staff, media, netizen, supporter. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan Semen Padang. Support kita hal yang positif, berikan hal yang positif sehingga hasil positif itu akan datang dengan sendirinya. Oke, selamat sore teman-teman. Pertama-tama saya di sini mewakili dari Coach Dejan karena Coach Dejan belum bisa gabung karena ada masalah administrasi. Yang pertama, yang kedua adalah tentang tim kita. Kita punya kesempatan jeda 2 minggu. Itu yang merupakan saya berharap itu jadi titik balik buat kita. Kita sudah melakukan evaluasi semuanya dari secara tim maupun individual dan saya berharap kita bisa memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan untuk kita mempersiapkan melawan Bayangkara besok. Untuk kehadiran Dejan, Coach Dejan tentu saja Coach Dejan selalu memberikan motivasi buat kita untuk kita selalu tidak pernah menyerah dalam setiap pertandingan, setiap latihan. Dan tentu saja itu pendekatan yang berbeda juga antara pelatih yang kemarin. Saya berharap kehadiran Coach Dejan bisa memberikan efek positif dari latihan, di pertandingan dan juga hasil. Saya pikir itu yang sudah untuk masalah tim untuk persiapan lawan Bayangkara kita sudah siapkan seminggu ini. Mungkin 2 minggu selama jeda kita sudah persiapkan itu semua. Saya berharap besok kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam pertandingan. Baik, terima kasih Coach. Pada Zidane, bagaimana persiapan pemain dan aura apa yang didapatkan sekarang ini dengan Coach Dejan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, seperti yang disampaikan dengan Coach Januar, sama. Saya juga setuju apa yang kita udah lakukan selama latihan kurang lebih 2 minggu ini. Tim sangat baik, sangat mempunyai chemistry yang sangat baik dan semua pemain dan ofisial sudah mempersiapkan seluruhnya dengan 100%. Insya Allah bakal dapat hasil yang maksimal buat besok. Amin. Kami persilakan pada rekan-rekan media. Abed Aidan. Coach, yang pertama untuk keadaan pemain sendiri saat ini seperti apa, Coach? Apakah ada pemain yang cedera atau masih jatuh? Terus untuk perbedaan antara pelatih Coach Edu dengan Coach Dejan yang saat ini yang sangat signifikan apa aja nih, Coach? Yang pertama tentang kondisi tim, semua pemain bisa main, nggak ada kartu. Terus masalah cedera, cuman yang Teguh sama Ronaldo kita sudah tahu semua. Artinya semua pemain siap untuk main. Untuk pendekatan pelatih Coach Eduardo sama Coach Dejan, saya nggak berani berkomentar karena itu ada etik yang nggak boleh kita komentari untuk itu. Tetapi yang penting dua orang ini sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Coach Dejan mungkin bisa saya berinformasikan tentang bagaimana Coach Dejan dengan energi positifnya menyalurkan energi positif itu kepada pemain supaya kita selalu memandang setiap latihan, setiap pertandingan itu secara positif dengan energi yang positif sehingga menghasilkan hasil yang positif juga. Saya pikir itu yang signifikan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya. Ayo dia. Kepada Zidane, dengan Coach Dejan ini itu ada perubahan dari strategi pola latihan. Apakah bagaimana adaptasi dari Zidane dan teman-teman sendiri dengan perubahan kemarin ini? Apakah banyak hal baru atau sudahlah gitu untuk adaptasinya bagaimana? Sejauh ini saya secara pribadi dan rekan-rekan cukup mudah dengan adaptasi yang Coach Dejan berikan latihan selama kurang lebih seminggu ini dan sangat baik. Adek, para ekspres. Untuk melihat tim Bayangkara FC sendiri, Coach tim sebenarnya lihat seberapa? Karena kan kita sama-sama berjuang di papan bawah, walaupun bedanya sedikit, tapi kan Bayangkara pasti ingin poin di sini dan berdasarkan data statistik sebelumnya kesempatan juga tidak dihubungkan dengan dapat pemain Bayangkara. Iya, secara hasil memang dua tim ini belum mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita tahu jeda selisih kita itu saya dilihat klasemen cuma 4 poin. Artinya pada saat kita bisa mendapatkan poin kita ada lonjakan yang marginnya cuma 1 poin. Kita ketemu Bayangkara terakhir tahun 2019 ya, itu terakhir itu ketemu. Artinya itu nggak bisa dikomparasi dengan pertandingan sekarang. Terus begitu melihat pertandingan
Bayangkara yang sekarang, bagaimana mereka bermain, tentunya dia punya kekuatan dalam permainan vertikal. Itu yang harus kita antisipasi, bagaimana dia sangat vertikal dalam bermain, dia banyak melakukan physical play, dan kita harus mengadaptasi itu, dan kita harus mempersiapkan itu untuk mengantisipasi semuanya, untuk kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik besok. Ya, ya. Boleh. Ada nggak pemain yang diantisipasi? Ya, artinya kita selalu berbicara lah tim. Sepak bola itu adalah tim. Jadi pada saat kita bicara playmaker, ya mulai dari bawah sampai atas itu playmaker semuanya. Pada saat scoring, semuanya scoring. Kita tahu tadi kita lihat kita bicara goal scoring. PSM tadi yang ciptakan gol adalah bek kanannya. Artinya semua kita harus waspada. Jadi kolektivitas itu yang harus kita antisipasi secara kolektivitas juga. Jadi kita nggak bisa bekerja bersendiri-sendiri. Coach Dejan menekankan bahwa kita harus bekerja bersama-sama. Kita harus berjuang bersama-sama. Menang kita nikmati bersama, kalah ya kita tanggung bersama. Artinya bersama-sama itu artinya pemain, staff, media, netizen, supporter. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan Semen Padang. Support kita hal yang positif. Berikan hal yang positif sehingga akan bahwa kita harus bekerja bersama-sama. Kita harus berjuang bersama-sama. Menang kita nikmati bersama, kalah ya kita tanggung bersama. Artinya bersama-sama itu artinya pemain, staff, media, netizen, supporter. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan Semen Padang. Support kita hal yang positif. Berikan hal yang positif sehingga hasil positif itu akan datang. Posisi Coach Dejan sekarang adalah mengobservasi, artinya mengobservasi pemain. Kemarin Coach Dejan juga melihat pertandingan kita di mana kelemahannya. Juga Coach Dejan berusaha mengenali satu per orang pemain-pemainnya. Oleh karena itu sempat saya berdiskusi sama dia, oh pemain ini di posisi ini. Itu sangat wajar karena pelatih butuh waktu. Jadi kita selalu bilang sepak bola nggak ada instan, ya memang nggak ada instan. Oleh karena itu ini adalah proses. Pertama kita proses adaptasi, setelah proses adaptasi saling mengenal sehingga kita tahu di mana kekuatan tim ini, kekurangan tim ini menurut kacamatanya Coach Dejan. Karena setiap pelatih itu punya filosofi sendiri, punya cara bermain sendiri, punya pendekatan sendiri. Artinya itu yang kalau tadi yang dibandingkan, suruh bandingkan itu nggak bisa karena setiap pelatih punya kebenarannya sendiri-sendiri. Gitu. Dan kebenaran itu yang harus kita lihat nanti di pertandingan. Terakhir Hans. Ya. Sebenarnya kamu kapan pastikan Coach Dejan akan mendampingi tim di lapangan? Prosesnya kapan? Sekarang prosesnya kan masih berjalan di LIB. Tinggal nanti kemungkinan besar waktu kita away sudah bisa bergabung sama kita. Informasi. Tapi kalau semuanya lancar, saya kira itu. Dail. Ya. Ini bukannya soal Coach Dejan, tapi juga ada sistem yang masuk. Ya. Kita tahu juga sistem masuk ini punya sejarah juga dengan Semen Padang. Dan tim sendiri menghadapi situasi dengan kehadiran Selvi dan sistemnya, apakah menjadi hal yang positif? Nah, yang kedua ini harapannya ke supporter karena hasil kemarin ini membuat supporter sedikit marah karena kehadiran supporter tidak ada. Ya tentunya asisten yang datang tentunya kita bersinergi ya dengan kemampuan kita masing-masing. Saya, Coach Delvi, terus Coach Asep dengan Coach, artinya kita bersinergi untuk mencurahkan pikiran kita bagaimana tim ini memperbaiki dan membuat tim ini menjadi lebih baik lagi untuk kita bisa mencapai target yang kita mau, yaitu keluar dari zona degradasi. Tentang supporter tentunya kita selalu berharap, semuanya berharap bahwa supporter itu memberikan support pada kita pada saat kalah, seri, menang. Karena apapun yang terjadi kita ini keluarga besar. Jadi kita harus saling membantu. Pada saat tim lagi turun, ayo kita bantu. Pada saat kita lagi bagus, ya kita bersenang-senang bersama-sama. Jadi kita berharap semuanya dalam bersinergi. Tadi yang saya bilang bahwa saya berharap semua yang terlibat dalam sepak bola, baik pelatih, kitman, manajemen, media, netizen, supporter itu memberikan hal yang positif supaya kita mendapatkan hasil yang positif. Jadi jangan sampai kita keluarga tidak ada support secara positif, ada yang negatif. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu saya berharap supporter datang ke stadion, support kita, pasti kita bisa melewati masa ini. Terima kasih. Terakhir saya mungkin untuk Zidan, dan besok akan ketemu Spaso dan juga Firza Andika yang akan overlap. Seperti apa dan pengawalannya? Itu udah biasa ya, maksudnya ketemu pemain-pemain yang lebih besar daripada saya, maksudnya
ya itu udah kami antisipasi lah, dan terutama buat saya pribadi itu udah saya pikirkan untuk pertandingan besok. Karena besok itu akan saling berhadapan langsung. Firza akan overlap, Spaso juga sering main di sana. Oke, baik, terima kasih Coach Terima kasih. Yanwar, Ya. terima kasih Zidan, thank you rekan-rekan media. Sampai jumpa besok dan nanti ada waktu untuk mengambil. Silakan.